menampaikan-Mu Bapa lewat pujian dan pengagungan kami. Oh, nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib. Dengan pujian ini katakan, besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Oh, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Katakan besar setiamu. Oh, besar setiamu, oh besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Mari angkat tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Oh, besar setiamu. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, oh kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
Kami mengucap syukur kami punya Allah yang baik. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang setia. Izinkan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu lebih lagi. Untuk kami boleh meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perkenanan-Mu. Dan biar kami menikmati berkat-Mu melalui ibadah online. Hari ini Bapa, sesuatu yang baik Engkau sediakan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami. Kami sambut Engkau di dalam satu nama. Nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita dengan sukacita. Berikan pengagungan yang terbaik baginya, sebab Dia layak terima pujian pengagungan kita. Haleluya. Oh yeah. Bertepuk tangan, bersukacita lah. Yeah. Haleluya. Dengan pujian bersama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Come on. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta saudara dan saya. Amin. Mari dengan pujian ini jadi sumber kekuatan dan sumber sukacita kita. Haleluya. Ya Allah yang setia, ya Allah yang perkasa. Come on. Katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya oh pasti akan digenapi. Yang percaya katakan Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Oh yeah. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar musik memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dimanapun saudara berada, dengan ucapan syukurmu, sebab penyertaannya sempurna bagi saudara dan saya. Haleluya. Oh thank you Lord. Come on. Terima kasih buat kebaikanmu yang tak terbatas dengan Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Oh shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Oh Yesus cinta saya. Oh shalalalalala, oh
cinta saya, Dia cinta saudara dan saya, kita semua. Haleluya, haleluya. Oh, yang setuju Allah kita baik, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih lagi mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tahukah saudara, percayakah saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita bagi Allah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan, naikkan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah obat, hey, seperti obat hati yang senang. Oh, oh tapi semangat yang patah keringkan tulang. Oh, hati yang gembira, Tuhan senang. Oh tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, kami bergembira, kami bersukacita sebab kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Hey, mari naikkan pujian ini bersama dengan saya. Let's go. Oh yeah, oh, oh, oh. Engkau bersama kami. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Are you ready? Katakan, haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nyanyikan pujian, dikatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, oh oh oh, dalam hidup ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh oh, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dia jauh lebih besar dari segalanya. Oh, yeah. Come on, haleluya. Yang setuju Allah kita dahsyat dan perkasa, mari berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami untuk tetap menikmati kebaikan-Mu Bapa, untuk tetap di dalam hadirat-Mu. Siapkan hati kami untuk terima Tuhan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, memuji-Mu seumur hidupku. Mari dengan pujian ini bersama. Katakan, inilah rinduku kepada segenap hati
hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Angkat tanganmu, sembah Dia dan katakan, hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu, jadi seluruh kehendak-Mu. Naikkan pujian ini bersama. Katakan, inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari bangkit berdiri bersama, angkat kedua tanganmu, sembah Dia dan katakan, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu, oh yeah. Nyatakan jalan-Mu. Oh, kami mau setia, kami mau taat, oh hanya kepada-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita. Karena kita boleh beribadah, memuliakan dan meninggikan nama Allah. Kita telah memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam firman Allah. Saya mengajak seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Terpujilah nama Allah. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini hati kami berterima kasih. Hati kami bersyukur karena kami boleh kembali mendengarkan firman Allah. Satu kemurahan Allah yang besar bagi kami dikala kami boleh bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Allah, kami mohon pengurapan Allah turun dalam tiap-tiap pribadi yang berbicara maupun yang mendengar. Urapan Allah turun bagi kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat anugerah yang besar daripada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapatkan tema firman Allah, yaitu hidup dalam perjanjian. Hidup di dalam perjanjian, saudaraku sekalian. Saya mengajak kita membuka
Ibrani 8 ayat yang 8 sampai ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat yang terakhir. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Puji Tuhan, dari yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah pembacaan firman Tuhan pada saat kita pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita datang kepada tema perjanjian Allah, hidup dalam perjanjian Allah. Saudaraku sekalian, apakah hidup dalam perjanjian itu? Apakah perjanjian itu, saudara? Perjanjian Allah persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk melakukan sesuatu usaha yang menguntungkan kedua belah pihak. Saudaraku sekalian, misalnya pihak pertama membeli kendaraan dengan cara mencicil, maka pihak kedua menyetujuinya dengan syarat bayar tepat pada waktu. Bila terlambat akan didenda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah perjanjian. Kita melihat Alkitab kita dibagi menjadi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Saudaraku sekalian, ia akan memilih Abraham menjadi keturunan, ia akan memiliki keturunan dari Abraham. Semua bangsa di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Adam. Allah berjanji kepada Adam, bila ia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat yang berada di dalam taman itu, ia tidak akan mati. Tapi di saat ia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ia akan mati. Itulah perjanjian Allah dengan Adam. Dan kita melihat juga bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh. Saat, saudaraku sekalian, Allah berkata bahwa ia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi, meski manusia jahat sejak awal. Di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-11. Bagaimana kita melihat kejahatan daripada manusia sehingga Allah menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia. Tapi setelah selesai kering air yang dicurahkan pada saat itu, saudaraku sekalian, dan Nuh membuatkan satu mezbah persembahan kepada Allah, dan Allah mencium betapa indahnya persembahan yang dibuat oleh Nuh pada saat itu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, Allah berkata Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat perjanjian pada masa perjanjian lama, ya, tindakan Allah menyelamatkan umatnya
keturunan Abraham dan semua tidaklah, saudaraku sekalian, menyelesaikan Allah, penyelamatan Allah itu merupakan bayangan yang belum jelas wujudnya. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Saudaraku sekalian, kita melihat korban binatang untuk keselamatan manusia yang sama terus diulang dalam perjanjian lama. Karena keselamatan itu memang baru terwujud pada masa perjanjian baru. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan manusia yang dikerjakan Allah dalam tubuh Yesus Kristus. Ya, dikatakan bahwa dalam tubuh daging Tuhan, Yesus yang datang dan mengerjakan keselamatan itu melalui kematian Yesus di kayu salib, ya, serta kebangkitannya. Oleh karena itu di masa hidup orang-orang ya percaya pada masa kini seharusnya berbeda dengan pada masa perjanjian lama. Ya, kalau kita melihat pada masa perjanjian lama, harus orang datang mengadakan, dikatakan menghadap Allah dengan perasaan rasa takut, dengan perasaan rasa bersalah. Saudaraku sekalian, setiap tahun mereka datang dengan membawa korban untuk sembelihan menjadi penghapusan dosa mereka. Tetapi saudaraku sekalian, kita katakan pada masa perjanjian baru ini seharusnya kita datang menghadap Allah dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena keselamatan telah kita terima daripada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu selalu datang dengan cemas. Kita tidak perlu datang dengan rasa bersalah. Tapi patutlah kita datang dengan hati nurani kita yang telah disucikan. Oh, darah Yesus Kristus. Sebaliknya kita perlu bersandar. Kita perlu bersandar pada pengharapan yang kita miliki. Saudaraku sekalian, firman Allah luar biasa indah bagi saya dan saudara. Yaitu karena semua yang di perjanjian Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang kita miliki baru berwujud, saudaraku sekalian. Sebagian kita masih menantikan terwujudnya pengharapan kita secara penuh saat Tuhan Yesus itu datang pada kali yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena pengharapan kita bukan sepenuhnya terwujud, kita harus hidup oleh iman. Dikatakan karena pengharapan kita belum sepenuhnya terwujud, oleh sebab itu kita harus hidup oleh iman. Saudaraku sekalian, tanpa iman kehidupan kita akan ditentukan oleh apa yang kita lihat, ya. Tanpa pengharapan kita akan tidak sanggup menghadapi segala tantangan hidup yang berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Allah. Bagaimana kita akan melihat, saudaraku sekalian, selanjutnya bagaimana kita ini hidup di dalam perjanjian Allah. Hidup di dalam perjanjian Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara yang kekasih, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Allah datang kepada Yusuf pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kekasih, firman Allah datang kepada Yosua. Firman Allah datang kepada firman Tuhan Allah tahu. Yosua diutus untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri tanah perjanjian. Satu tantangan yang besar dan berat yang Yosua harus hadapi. Oleh sebab itu Tuhan Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan firman. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan firman, tetapi merenungkan itu firman pada siang dan malam. Saudara yang kekasih, perintah Tuhan kepada Yosua ini adalah memperkatakan, artinya
Saudaraku sekalian, mempelajari dan mengajarkan firman itu. Selain daripada itu, merenungkan, artinya memikirkan, meneliti, dan memahami dengan teliti ajaran firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kemudian yang ketiga, firman Allah datang kepada Yosua lalu melakukannya dengan bertindak hati-hati dan dengan yang tertulis di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Allah. Kita melihat contoh daripada Yosua. Allah menekankan Yosua untuk tetap melakukan firman, mendengarkan firman. Saudaraku sekalian, dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-8, janganlah engkau melupakan memperkatakan firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperkatakan firman Allah. Jadi tidak hanya Yosua mendengar, tetapi memperkatakan firman, artinya mempelajari dan mengajarkan firman itu. Jadi tidak hanya kita mendengarkan firman begitu saja, tapi kita harus mempelajari firman itu di dalam kehidupan kita. Kita harus merenungkan, saudaraku sekalian, artinya memikirkan, meneliti, dan memahami dengan teliti apakah firman Tuhan itu bagi saya dan saudara. Saudara yang kekasih, kita diberi Allah kesempatan untuk selalu mendengar akan firman Tuhan. Tetapi apakah kita merenungkan firman Tuhan itu yang kita telah dengar pada siang dan malam? Apakah saudaraku sekalian kita memikirkan firman yang Allah berikan kepada kita itu pada siang dan malam? Saudaraku sekalian, dan apakah kita bertindak hati-hati dengan langkah perjalanan kehidupan kita? Pada saat pagi hari ini firman Allah menegurkan kepada kita. Kita melihat bagaimana Allah memerintahkan Yosua dan Yosua melakukan itu. Firman Allah berkata, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan Yosua melakukan itu. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ia berhasil dalam menghadapi berbagai macam pertempuran yang dihadapinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingatkan juga dalam kehidupan kita. Kita menghadapi hidup ini adalah bukan hidup yang biasa, hidup yang senang, tetapi kehidupan sebagai manusia. Kita diliputi dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kita senang dan ada hal-hal juga yang kita tidak senang menghadapinya. Saudaraku sekalian, bagaimana kita hidup dalam perjanjian Allah, ya, saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata kita harus melakukan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku sekalian, dalam tiap-tiap ibadah yang diadakan, dalam tiap minggu kita mendengarkan firman, kita harus melakukan apa yang Allah ajarkan Allah bagi saya dan saudara. Kita harus merenungkan firman itu. Saudaraku sekalian, pada siang dan malam di dalam kehidupan kita, kita perlu merenungkan apabila di saat kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, saudaraku sekalian, berbagai macam sakit penyakit, kita memperkatakan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, perjanjian Allah adalah ya dan amin di dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan, ingatlah apa yang firman Allah katakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, saudaraku sekalian. Firman Allah berkata, berseru kepadaku waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Allah berkata, berserulah kepadaku di saat kamu berada di dalam kepicikan. Saudaraku sekalian, ini adalah firman. Dikala kita tidak mengingat akan firman Allah, maka di saat kita mengalami kepicikan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Saudaraku sekalian, sadar bahwa kita hidup di dalam perjanjian Allah. Allah berjanji untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, berserulah kepadaku, berseru. Tidak usah kita bimbang dan ragu, tapi marilah kita melangkah dan melakukan firman itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Berserulah kepada Allah, saudaraku sekalian, maka ia akan memberikan pertolongan. Ia akan meluputkan kita dari segala masalah, tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku sekalian, janji Allah adalah ya dan amin. Perjanjian Allah, kita hidup di dalam perjanjian Allah. Kita harus menjadi pelaku firman, melakukan firman. Kalau kita tidak melakukan firman,
maka kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Iman kita akan mencari lemah, kita akan mencari bimbang, kita akan mencari bingung. Kemanakah kita harus lari? Saudaraku sekalian, firman Allah berkata di dalam Ibrani 13. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah firman yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita, dan kita merenungkan pada siang dan malam. Di saat kita berada di dalam kepicikan, kita ingat akan firman Allah, bahwa Allah itu tidak sekali-kali meninggalkan kita. Allah sekali-kali tidak membiarkan kita, tapi Ia selalu ada di samping saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-6 di dalam Ibrani 13 dia berkata, Tuhan adalah penolong aku tidak akan takut apa yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong aku, tidak akan aku takut. Saudaraku sekalian, luar biasa firman Allah ini bagi saya dan saudara. Marilah kita ingatkan firman Tuhan ini, sehingga di saat kita dalam kebimbangan, kita berada dalam ketakutan, saudaraku sekalian, ini adalah firman, ini adalah perjanjian Allah kepada saya dan saudara. Hidup di dalam perjanjian Allah adalah hidup dengan iman, saudaraku sekalian, adalah hidup dengan percaya kepada firman Tuhan, adalah hidup di dalam merenungkan dan mengingatkan firman Tuhan itu pada siang dan malam. Kita hidup dalam perjanjian Allah. Kita tidak bisa lepas, saudaraku sekalian, untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi kita harus tetap merenungkan, karena disitulah ada kekuatan yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat, saudaraku sekalian, kehidupan daripada Daud. Dia berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadang dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku sekalian, bagaimana Allah berjanji, saudaraku sekalian, kepada Daud, Allah akan memberikan berkat yang luar biasa. Allah menyertai dalam setiap perjalanan hidup. Saudaraku sekalian, perjanjian ini juga bagi kita, bahwa akan Allah menyertai dan memberkatikan kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, sekali lagi, bagaimana kita hidup dalam perjanjian Allah. Firman Allah berkata, saudaraku sekalian, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita belajar jemaat Tuhan dari minggu ke minggu. Kita belajar firman Allah, jangan selesai kita mendengarkan firman lalu kita melupakan itu. Tapi marilah kita merenungkan itu firman pada siang dan malam. Saudaraku sekalian, kita memperkatakan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kita berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan. Itulah yang menjadi ucapan bibir mulut kita dimanapun kita berada, dalam menghadapi hidup yang senang, dalam menghadapi hidup yang susah, dalam menghadapi hidup yang sehat maupun yang sakit. Kita perkatakan, sekali-kali Allah tidak akan tinggalkan kita. Saudaraku sekalian, Allah tidak akan membiarkan saya dan saudara. Itu adalah firman Allah kepada kita sekalian. Saudara yang kekasih, Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Tuhan adalah penolong aku. Tuhan adalah penolong saudara sekalian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu firman Allah berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika kamu tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saudaraku sekalian, maka firman itu tidak menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Firman itu tidak menjadi kenyataan. Janji Allah tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita dikala kita tidak melakukan firman Allah. Oleh sebab itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kita mencatat apa yang kita dengar, firman Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Biarlah kita mau mengoreksi itu pada setiap hari. Kita mau belajar apa yang telah kita dengar dan kita mau melakukan apa yang kita telah dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihatkan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat naik ke sorga. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Allah menyertai sampai kepada kesudahan alam. Janganlah engkau takut bahwa aku sendiri dalam kesusahanku. Aku dalam keadaan sakit, tidak ada seorang yang mendekati aku. Oh saudara, ingatlah firman Allah. Allah menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Dimanapun kita berada,
dimanapun kita pergi. Saudara yang kekasih, Allah itu indah sekali bagi saya dan saudara. Kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, pada saat-saat ini, orang yang mengalami sakit corona itu tidak boleh ada yang kunjungi. Saudaraku sekalian, tapi kita tahu dalam kehidupan kita, manusia tidak datang melihat kita. Tapi firman Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah ada beserta dengan kita. Di dalam rumah sakit kah, di mana saja kita berada, Allah ada beserta dengan kita. Ini adalah firman yang luar biasa saudaraku sekalian, yang perlu kita sadari dan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan menerima, saudaraku sekalian, kita tidak akan menerima janji Allah apapun dalam kehidupan kita dikala kita tidak melakukan firman Allah. Saudara, biar di awal tahun ini ada satu kesadaran yang muncul dalam kehidupan kita. Mari saudaraku sekalian, dikala engkau mau menerima akan perjanjian Allah, engkau akan mau menikmati perjanjian Allah, engkau akan mau melihat perjanjian Allah itu terjadi dalam hidupmu, jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, saudaraku sekalian. Yang kedua saudaraku sekalian adalah bagaimana kita hidup dalam perjanjian Allah. Hidup dalam perjanjian Allah adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, hidup yang mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan kepintaran kita sendiri, bukan mengandalkan kehebatan kita sendiri, mengandalkan kekayaan kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, apa artinya inilah saudaraku sekalian, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan untuk memakai kesanggupan, kekuatan atau kemampuannya untuk menanggung dan memelihara hidup kita dari masa kini sampai pada masa yang akan datang. Saudara yang kekasih, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dia berkata, saudaraku sekalian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap padanya. Ya pasti akan diberkati, saudaraku sekalian. Ya seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air yang dapat menghasilkan buah yang luar biasa. Saudaraku sekalian, inilah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Allah mau memberkatikan saya dan saudara. Dikala saudara tidak mengandalkan Tuhan, maka Immanuel itu tidak menjadi kenyataan. Kita mau diberkati oleh Allah, kita harus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Perjanjian Allah adalah ya dan amin. Di dalam kehidupan saya dan saudara, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita berkata, Allah tidak pernah mendengarkan doaku, Allah tidak pernah menjawab apa yang ku minta daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita koreksi kehidupan kita. Sejauh manakah kehidupan kita dengan Tuhan? Sejauh manakah kita mendapatkan hubungan pribadi dengan Allah? Saudaraku sekalian, Allah merindu saya dan saudara untuk selalu mendekatkan diri padanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain daripada hidup mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita dan kekayaan dan segala apa yang ada pada kita. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita akan berbahagia di dalam segala perkara. Allah akan memberkatikan kita. Selanjutnya saudaraku sekalian, bagaimana kita hidup dalam perjanjian Allah? Kita hidup harus senantiasa dengan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah, saudaraku sekalian, kehendak Tuhan bagi semua kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ucap syukurlah senantiasa. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Ya, kita melihat bagaimana orang yang tidak mengucap syukur. Israel, saudaraku sekalian, orang yang percaya kepada Allah, Israel menerima dan hidup dalam perjanjian Tuhan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, namun ia tidak menerima perjanjian. Saudaraku sekalian, ia tidak menerima tanah perjanjian. Ia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka hidup dalam bersungut-sungut. Ya, mereka semua yang telah, saudaraku sekalian, hidup menerima mujizat dan janji Allah itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Allah. Dan orang yang bersungut-sungut kepada Allah berarti orang itu dia tidak percaya kepada Allah.
Akhirnya mereka mati di padang gurun, saudaraku sekalian. Yang keluar dari tanah Mesir, saudaraku sekalian, yang masuk di dalam tanah perjanjian adalah anak-anak yang lahir dalam perjalanan. Jadi jelas firman Allah kita lihat, saudaraku sekalian, banyak pertolongan Allah yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada kalanya persungutan itu kita naikkan kepada Allah. Marilah kita belajar, lepaskan segala persungutan yang ada pada mulut kita. Tapi marilah kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena Ia adalah luar biasa yang memimpin kehidupan kita. Orang tidak mengucap syukur dalam hidupnya, saudaraku sekalian, pasti ia bersungut-sungut. Dan orang yang bersungut-sungut sama dengan orang yang menghujat Tuhan. Saudaraku sekalian, tidak ada janji Tuhan bagi mereka selain kematian, saudara yang kekasih. Jadi marilah kita belajar untuk mengucap syukur selalu. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita mau menerima akan perjanjian Allah. Hidup di dalam perjanjian Allah adalah hidup yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Saudara yang kekasih, ini adalah firman bagi kita sekalian. Pada bulan Februari di awal tahun 2021 ini, mari kita koreksikan kehidupan kita. Dan kita mau mengubah apa yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita mau belajar firman Allah seperti apa yang dikatakan saudaraku sekalian Allah kepada Yosua. Saudara sekalian, merenungkan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan itu pada siang dan malam. Selain daripada itu saudaraku sekalian, dan kita akan melihat saudaraku sekalian bagaimana Tuhan memberkatikan orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang dari saudaraku sekalian adalah saling mengasihi. Firman Allah berkata kepada kita di dalam Yohanes 13 ayat ke-34. Yesus berkata, aku memberi perintah kepadamu. Aku memberi perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga pula lah kamu harus saling mengasihi. Selain daripada itu saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata kepada kita. Rasul Paulus berkata, kita sama seperti gong yang berkumandang dan dan saudaraku sekalian dan cadang yang bergemerincing. Kalau kita tidak mempunyai kasih, saudaraku sekalian, firman Allah berkata kepada kita di ayat yang Yohanes 13, aku memberikan kepadamu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudaraku sekalian, firman Allah mengajarkan kepada kita, dan Rasul Paulus berkata, dikala saudaraku sekalian, kita tidak mengasihi, kita adalah sama dengan gong yang berkumandang, genta yang bergemerincing. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak mempunyai kasih, lebih-lebih daripada itu kita melihat saudaraku sekalian, Yohanes mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Saudaraku sekalian, firman Allah luar biasa. Dia tidak hanya mengajarkan kepada kita mengasihi dengan perkataan, tapi kita harus mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Pengenapan janji Allah akan tersedia bagi mereka yang setia mengasihi Allah. Saudaraku sekalian, dengan sesama sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita laksanakan firman Tuhan ini. Ya, untuk hidup di dalam perjanjian Allah, kita harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi saya dan saudara. Ia merelakan seluruh hidupnya bagi saya dan saudara. Marilah kita saling mengasihi, tidak dengan hanya perkataan atau lidah kita saja, tapi marilah kita saling mengasihi dengan perbuatan seperti apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara, apa yang Yesus lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Penutup bagi kita pada saat pagi hari ini, saudaraku sekalian, hari ini kita diingatkan kembali betapa Allah sangat mengasihi kita sehingga nyawa anaknya pun rela dia korbankan, dan olehnya kita diselamatkan dan hidup dalam perjanjiannya sehingga menikmati berkat-berkat Tuhan. Selain daripada itu, karena itu kita harus hidup dalam perjanjian, artinya saudaraku sekalian, hidup dalam ketaatan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga apa yang dijanjikannya digenapi dalam hidup kita. Kita harus mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Allah.
Kita tidak hanya mau berkata, aku mau hidup di dalam perjanjian Allah, tapi tidak pernah kita membuatkan hubungan yang intim kita dengan Allah. Tidak pernah kita bergaul dengan Tuhan. Tidak pernah, saudaraku sekalian, kita tidak akan melihat itu terjadi dalam hidup kita. Peganglah janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Itulah yang dikehendaki Allah. Ya, itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Apa yang Allah janjikan kepada kita. Perkatakan itu seperti apa yang Dia katakan kepada Yosua. Saudaraku sekalian, dan jadilah pelaku firman. Lakukanlah apa yang Ia perintahkan kepada kita. Dan lakukanlah apa yang Dia ajarkan kepada kita. Itulah yang dikehendaki Allah. Renungkanlah firman itu pada siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman bagi kita sekalian pada saat pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam perjanjian Allah. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya ulangi, kita tidak bisa hanya mendengar firman, selesailah sudah ingatan kita kepada firman Allah. Tapi kita harus memperkatakannya. Kita harus merenungkannya itu pada siang dan malam. Saudara yang kekasih, inilah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Maka janji Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saudaraku sekalian, Dia berkata sekali-kali Ia tidak meninggalkan kita. Dan sekali-kali Dia tidak membiarkan kita. Saudaraku, dan Dia berkata kepada saya dan saudara, bahwa saudaraku sekalian, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari saudara yang kekasih, dimanapun kita melangkah dan kita berjalan, kita berkata Immanuel, Immanuel. Tidak bersandar kepada diri kita sendiri, tapi kita mau bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam perjanjian Allah. Dari yang berkasih, Allah berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan inilah yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekhawatiran yang harus ada pada saya dan saudara. Dan tidak perlu ada kebimbangan yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan adalah penolong kita. Ya, Tuhan adalah penolong. Aku tidak takut. Pemazmur dia berkata, saudaraku sekalian, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, dikatakan, aku tidak takut bahaya, karena Engkau berserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita mau mengalami akan perjanji Tuhan, pertolongan Tuhan seperti Daud yang alami dalam kehidupannya. Bukan berarti Daud seorang hamba Allah yang hebat, tidak punya tantangan. Dia mempunyai tantangan yang luar biasa, tapi dia pegang akan janji Allah. Ini adalah firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat malam hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bagi setiap pribadi kita yang telah mendengarkan firman Allah. Kemudian kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus yang Allah telah janjikan bagi saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menghampiri Allah. Di hadapan hadirat Allah Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang penuh pengucapan syukur bahwa Engkau memberikan firman kepada kami. Engkau firman adalah luar biasa, mengajarkan kami hidup dalam perjanjian Allah. Dan aku sekali Tuhan Bapa dalam surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Bagi jemaat Selambar, Engkau mau kita tetap berada di dalam perjanjian-Mu. Karena di situ adalah berkat Allah yang Kau sediakan kepada kami. Damai sejahtera Allah sediakan kepada kami. Bawalah kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, bawalah kami memperkatakan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, ya Allahku. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, di saat jemaat yang mendengarkan firman Allah, ada yang berada di dalam kebimbangan dan kekhawatiran, marilah mereka belajar mengambil firman Allah. Firman Tuhan berkata, berseru kepadaku di saat engkau berada di dalam kepicikan, aku akan meluputkan engkau dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Mari Allah, engkau tolong jemaat Tuhan pada pagi ini yang berada di dalam keadaan sakit, tolonglah mereka, kuatkanlah iman mereka agar mereka boleh teguh di dalam janji Allah. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa yang dapat kami panjatkan kepadamu. Topanglah jemaat-Mu ini dengan tangan kasih anugerah-Mu yang dahsyat. Kemanapun mereka melangkah, firman Tuhan tidak terlepas dari bibir mulut mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah satu perjanjian Allah kepada kita. Untuk kita melakukan firman Tuhan ini senantiasa. Untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan yang Ia telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Memberikan kita keselamatan, damai dan sejahtera. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Di meja-meja saudara pasti ada perjamuan yang saudara tersedia. Apakah itu anggur? Apakah itu air teh, apakah itu sirup, apakah itu roti atau biskuit, apa saja yang ada pada meja saudara. Marilah saudaraku sekalian mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa terlebih dulu memohon berkat Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi seluruh jemaat pada pagi hari ini. Di hadapan hadirat Allah Tuhan, Abah menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang dalam mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Marilah Allah Engkau memberkati roti dan anggur yang telah tersedia di meja-meja mereka. Roti dan anggur yang telah mereka ambil dan memegang di tangan-tangan mereka. Bapa, Engkau memberkati yang datang dengan sakit penyakit, datang dengan kelemahan kebimbangan. Tuhan, kami yakin sekali di dalam nama Yesus Engkau telah mati bagi kami. Tuhan, tubuh dan darah-Mu dapat memberikan pertolongan. Firman-Mu berkata bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan kami, yaitu tubuh yang telah hancur bagi kami. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, di hadapan hadirat-Mu hamba memohon berkat bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi ini, agar barang siapa mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat pertolongan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita mengambil roti. Kita mengambil roti dan kita mengangkat roti itu. Roti ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan yang telah hancur bagi saya dan saudara. Ia mengerjakan keselamatan bagi kita dengan menyerahkan seluruh kehidupannya. Saudara yang kekasih, kita mendengar pembacaan firman Tuhan. Kita mengangkat roti lebih-lebih kepala kita, malah menandakan kita menjunjung tinggi akan tubuh Tuhan yang telah hancur bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengambil cawan. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah luar biasa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami telah pada pagi hari ini, kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami yakin sekali pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi tiap-tiap pribadi yang makan dan minum dengan iman. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Dikala ada yang bimbang, ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan, tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan, sebelum kita menerima berkat Allah, saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri.
Dan kita, saudaraku sekalian, kita percaya akan janji Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita tetap bersemangat dan tetap bergairah, tetap hidup di dalam perjanjian Tuhan. Darah yang kekasih, janganlah kita keluar daripada perjanjian Allah. Janganlah kita keluar dari perjanjian Allah. Tidak ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bersemangat, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu pada siang dan malam dimanapun engkau berada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih berada hidup di dalam ibadah online. Kita belum berada di dalam bait Allah, tapi kita percaya Allah akan kembalikan kita di dalam bait Allah yang Allah telah sediakan kepada kita. Kita akan kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu. Saya yakin sekali seluruh kita jemaat sudah mempunyai kerinduan saudaraku sekalian untuk berkumpul di dalam ibadah, di dalam bait Allah. Dikala saya kunjungi jemaat lewat telepon, mereka berkata, aku sudah rindu sekali, rindu untuk beribadah di dalam bait Allah. Saya berkata kepada mereka, marilah kita tetap berdoa kepada Allah, berharap kepada Tuhan, dan saatnya Allah kembalikan kita masuk ke dalam bait Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita saling menguatkan teman saudara seiman kita satu dengan yang lain. Dikala kita melihat mereka dalam keadaan sakit, topangilah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini. Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat mencintai kita. Saudara bersuka cita, saudaraku sekalian, saudara bersuka cita. Saya yakin sekali kita semua bersuka cita kalau kita mendapatkan firman yang dapat menyegarkan. Saudara bergembira, amin. Pasti kita bergembira. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah kita kecut dan janganlah kita bimbang. Mari kita bersuka cita bersama dengan Allah yang hidup, yang kita sembah saat ini ada di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya sekali lagi mengajak kita untuk tunduk kepala menghampiri hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami yakin sekali kami telah diberkati oleh Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami firman. Kami telah disegarkan dan dikuatkan. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak kembali dengan hampa. Mari Roh Kudus topangilah kami dengan tangan kasih-Mu. Memelihara firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Biarlah tertanam di dalam hati kami. Berilah kerinduan kepada kami Tuhan, untuk tetap merenungkan firman Allah pada pagi yang kita telah dengar ini. Karena di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada mujizat. Terpujilah nama Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini mereka berada di dalam tangan Allah. Perlindungan Tuhan menyertai mereka. Perlindungan Tuhan menundungi mereka. Masuk dan keluar dimanapun mereka berada. Mereka berjalan pada siang hari dengan tiada awan, malam hari dengan tiada api. Mereka tetap berada dalam kehangatan dan juga berada di dalam kesejukan. Allah pelihara jemaat Jelambar dengan tangan yang kuat. Allah memberkatikan setiap usaha mereka. Allah memberkatikan setiap pekerjaan mereka. Allah memberkati apapun juga yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka. Allah memberkati mereka melimpah. Terpujilah nama Tuhan. Menaikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Biarlah perlindungan Allah senantiasa ada tengah-tengah jemaat Jelambar Tuhan. Terima kasih. Allah pelihara mereka di dalam kasih-Mu dari hari lepas ke hari. Ini adalah seluruh doa yang dapat panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Jemaat berjalan pada siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Perlindungan dan pertolongan Allah tidak pernah lepas dari jemaat Jelambar, tapi senantiasa menuntun perjalanan kehidupan mereka. Terpujilah nama Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Sebelum jemaat akan kembali ke aktivitas dalam rumah tangga mereka, terlebih dulu hamba mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Selamat berhari Minggu. Sampai kita ketemu pada minggu
yang ketiga, minggu yang kedua di dalam bulan Februari. Saudara sekalian, jangan lupa celengan kita. Akhir Februari kita akan menyerahkan celengan kita untuk pembangunan bait Allah. Bersemangat, bergairah, saudaraku sekalian, untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur dimanapun berada saat ini. Saya percaya dan bersyukur kita dapat saling bersekutu secara online, mendapatkan berkat lewat kebenaran firman, dan melakukan perjamuan kudus saat ini yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, tetap ambil bagian dalam ibadah online pada hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah umum yang minggu depan akan dilayani oleh Bapak Amos Osea melalui channel YouTube GBI Jelambar Timur. Beberapa pengumuman untuk sepekan ini yaitu: yang pertama, bagi jemaat yang rindu ambil bagian dalam ibadah doa puasa, dapat mengikuti ibadah doa puasa di gereja setiap hari Kamis pukul 4.30 sore, diikuti dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Untuk jemaat komunitas Pasutri, akan diadakan ibadah Temu Kompas online pada hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode-nya berikut ini. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat langsung transfer melalui nomor rekening gereja GBI Jelambar Timur dan scan barcode berikut ini. Sekian untuk minggu ini. Tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.